Selamat datang di kelas Phrasal Verbs bersama Verbi. This week kita telah belajar 7 phrasal verbs. Line up, run into, tuck in, get by, pull over, take turns, and brush up on. Kali ini kita akan lihat contoh penggunaannya dalam conversation. Are you ready? Did you see the crowd at the food truck festival? We had to line up for nearly an hour just to get tacos. I know. I ran into my old college roommate while waiting. Small world, huh? That's wild. Once we finally got our food, I didn't even talk. I just tucked in like I hadn't eaten in days. Same here. Honestly, I've been barely getting by this week. Work's been brutal. You should pull over sometime and take a breather. Even just a weekend road trip might help. Good idea. Maybe we could take turns driving up the coast next month? I'm in. But I'll need to brush up on my driving skills first. I haven't been behind the wheel in ages. Kalimat pertama yang kita pelajari adalah we had to line up for nearly an hour just to get tacos. Line up di sini artinya mengantri. Sinonimnya adalah queue. Jadi kalau nggak mau pakai phrasal verb, kita bisa bilang we had to queue for nearly an hour just to get tacos. Kita harus mengantri selama hampir 1 jam cuman buat dapet taco. Kalimat kedua adalah I ran into my old college roommate while waiting. Ran into or run into di sini artinya adalah gak sengaja ketemu. Frasenya menjadi ran into karena terjadi sebelum percakapan. Frase lain yang artinya sama adalah unintentionally met. Jadi kita juga bisa bilang I unintentionally met my old college roommate while waiting. Aku gak sengaja ketemu teman kamar di kampus dulu saat menunggu. Kalimat yang ketiga adalah I just tucked in like I hadn't eaten in days. Tuck in di sini artinya adalah menyantap. Artinya sama dengan eat. Jadi kita juga bisa bilang I just ate like I hadn't eaten in days. Aku makan saja kayak orang belum makan selama beberapa hari. Kalimat yang keempat adalah I've been barely getting by this week. Yup. Phrasal verb di sini adalah get by, yang artinya bertahan hidup. Sinonimnya adalah survive. Jadi bentuk lain dari kalimat ini adalah I've been barely surviving this week. Nah, bahasa Indonesianya adalah aku kewalahan minggu ini. Hah, kok bisa jadi kewalahan? Barely memiliki makna hampir tidak bisa. Nah, kata hampir tidak bisa bertahan hidup di sini kita bisa ganti dengan kewalahan. Begitu. Kalimat yang kelima adalah you should pull over sometime and take a breather. Kalimat saran ini mengandung phrasal verb pull over. Kalau untuk kendaraan, pull over artinya menepi atau berhenti. Nah, kalau untuk orang, artinya rehat atau liburan. Sinonimnya adalah take a break. Jadi bentuk lain dari kalimat ini adalah you should take a break sometime and take a breather. Kamu mending rehat sejenak dan ambil nafas. Kalimat yang keenam adalah maybe we could take turns driving up the coast next month. Kalimat saran kedua ini mengandung phrasal verb take turns yang artinya bergantian atau bergiliran. So, kalimat di atas artinya adalah mungkin kita bisa gantian bawa mobil ke pantai bulan depan. Akhirnya kita sampai di phrasal verb yang terakhir, yakni brush up on, yang maknanya melatih atau mengasah kemampuan atau belajar ulang. Frasa ini ada di kalimat but I'll need to brush up on my driving skills first. Tapi aku mesti latihan nyupir dulu. Oke, sekarang giliran kalian ya. You need to brush up on your English. Coba sekarang kalian cocokkan phrasal verbs ini dengan artinya ya.
Setelah itu, buat contoh kalimatnya di kolom komentar.